يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah berkat limpahan karunia, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan kepada kita, waktu luang, sehingga alhamdulillah kita masih bisa memanfaatkan waktu-waktu kita untuk menghadiri salah satu majelis ilmu yang dimana di dalamnya dibahas tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan agung Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang mencintai sunnah beliau hingga akhir zaman. Di beberapa pekan yang lalu kita sudah membahas tentang syafaat. Ada syafaat yang khusus hanya untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ada yang syafaatnya juga untuk yang lainnya dari kalangan orang-orang soleh. Baik, ada yang masih ingat syafaat kemarin ada apa aja nama-namanya? Syafaatul Uzma, ini khusus untuk Rasulullah SAW. Kemudian syafaat apa lagi? Syafaat orang yang sudah jatah masuk ke dalam surga, diberikan syafaat untuk masuk surga. Kemudian apa lagi? Peringatan aja. Diberikan keringanan. Atau apa lagi? Naik tingkatan surga. Ya, syafaat untuk dinaikkan derajatnya di surga. Apa lagi? Syafaat untuk pelaku dosa besar yang divonis masuk neraka, kemudian tidak jadi masuk neraka. Kemudian syafaat yang masuk neraka, kemudian ya udah masuk neraka, kemudian mendapatkan syafaat dikeluarkan dari api neraka. Itu diantara jenis-jenis syafaat. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas tentang mengimani adanya Dajjal yang akan keluar dengan tertulis kata kafir di antara kedua matanya. Dajjal. Dan kita sebagaimana yang kita ketahui, yang dianjurkan, bahkan ada sebagian sahabat yang mewajibkan untuk membaca doa perlindungan 4 adab. Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Ya, itu doa yang sangat-sangat ditekankan untuk dibaca ya oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah salat sebelum salam. Bahkan ada sebagian sahabat, salah satu sahabat yang mewajibkan sampai level wajib, sangat ditekankan begitu. Siapa nih masih ingat? Ibnu Mas'ud kan saya. Ada salah satu sahabat. Ini menunjukkan bahwasanya doa ini penting. Ya, doa ini apa? Penting sekali. Doa Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam, dari perlindungan dari neraka jahannam, min adzabil qabri, kemudian dari adab kubur, min fitnatil mahya wal mamat, min syarri fitnatil masih dajjal. Baik, Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala di dalam kitab beliau nih, Al-Imanu anna al-Masih Dajjal kharijun maktubun baina 'ainaihi kafirun. Wal ahadits allati ja'at fihi wal imanu bi anna dzalika kainun. Kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, kata beliau, wal imanu, dan mengimani atau meyakini
annal masih ad-dajjal, sesungguhnya masih dajjal, masih dajjal, masih kalau bahasa kita apa? Ada dua di dunia ini yang memiliki julukan Masih. Yang pertama Isa al-Masih, yang kedua Masih Dajjal. Ya, Masih Dajjal. Kenapa mereka dua ini dijuluki sebagai al-Masih? Iya, ini akan ditinjau dari segi lafaz masaha. Jadi masaha itu dalam bahasa Arab, masaha. Ada yang kalian ikut fikih di sana, di di masjid, di pondok. Beda antara masaha dengan qasala, ya kan? Baik, tapi kita tidak bahas tentang wudhunya. Kita bahas tentang kalimat apa? Masahanya. Kalau masaha ini kalau dalam bahasa Arab artinya mengusap. Ya, artinya apa? Mengusap. Nah, di alam ini ada dua makhluk yang digelari al-Masih. Ada dua ya. Yang pertama Nabi Isa, yang kedua Dajjal itu sendiri. Yang ada julukan apa ya? Al-Masih. Keduanya nanti akan bertemu di akhir zaman. Dajjal dengan Isa bin Maryam ini akan bertemu. Karena nanti di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Nabi Isa alaihissalatu wassalam di akhir zaman ini akan turun. Di akhir zaman akan turun. Di antaranya membunuh Dajjal. Membunuh apa? Dajjal. Karena yang bisa membunuh Dajjal itu siapa? Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Nabi Isa alaihissalatu wassalam yang akan membunuh Dajjal. Nah, terdapat ungkapan innal masiha yaqtulu al-masiha. Ada ungkapan apa ya? Innal masiha yaqtulu masiha. Kalau dalam bahasa kita, sesungguhnya Masih membunuh Masih. Dalam bahasa kita apa ya? Sesungguhnya Al-Masih akan membunuh Masih. Maksudnya Al-Masih Isa bin Maryam akan membunuh Masih Dajjal. Ya memang Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan membunuh siapa? Isa bin Maryam ini akan membunuh siapa? Dajjal. Ya. Baik. Jadi kalau dalam riwayat itu disebutkan bahwasanya ketika Dajjal itu bertemu dengan Nabi Isa itu dia mengkerut seperti garam yang kena air. Ya, Nabi ketemu dengan siapa? Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Nanti ini luar biasa ceritanya. Satu hari itu sama dengan berapa tahun begitu. Orang menunggu ketika Dajjal. Dan Dajjal ini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa menghidupkan orang yang mati. Itu Dajjal, bisa menghidupkan orang yang mati. Kemudian tanah yang ronta, tanah yang kering, dia bisa menurunkan hujan. Maka nanti pada akhir zaman banyak orang-orang yang terfitnah, bahkan menyebutnya sebagai roh, yaitu Tuhan. Makanya kita dianjurkan, bahkan ditekankan untuk apa? Berlindung kepada Allah dari Dajjal ini. Nah, kalau Dajjal ini secara bahasa artinya dia mampu, pendusta. Ya, Dajjal itu apa? Artinya pendusta. Baik. Mengapa Isa al-Masih? Ya, mengapa Nabi Isa disebut dengan Masih? Di dalam kamus bahasa Arab artinya orang yang banyak mengembara. Jadi Masih itu di antara maknanya orang yang banyak mengembara. Karena nanti Dajjal itu dia nanti akan berkeliling dia ke seluruh penjuru dunia, kecuali kota Mekah dan Madinah yang tidak akan bisa dimasuki oleh Dajjal. Ini menunjukkan bahwasanya kalau kita mau ngambil ilmu di antaranya bukan satu-satunya, di antaranya tempat untuk belajar ilmu agama yang masih murni di mana? Di Mekah dan di Madinah. Ya, ini sangat aneh sekarang itu muncul
Mekah, Madinah difitnah sebagai kota Wahabi, ya, sebagai pencetus ajaran sesat dan seterusnya. Ini unik begitu, agak aneh begitu. Cuma kalau kita pakai logika kita sedikit begitu, Nabi kita lah yang di mana, Islam itu di mana awal mulanya. Kalau Tuhan nyontoh di Nuna, kalau seandainya boleh kita katakan seperti itu, tapi juga kita kan beragama dengan dalil, bukan yang dijadikan sebagai dalil untuk orang-orang yang kan ada sebagian juga orang-orang yang tinggal di situ dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan semuanya orang soleh kan? Ya. Nah, kita tentunya kita ketika kita ingin beribadah atau apapun berakidah, maka wajib bagi kita mengagungkan yang namanya dalil. Orang yang banyak menggembara disebut dengan al-masih karena dianggap dia mengusap atau menyapu. Tadi kembali ke kalimat itu juga rupanya. Jadi masaha itu artinya nyapu. Bahwa yang menggembala itu macam nyapu ya. Kemana-mana ya aku gitu putar seluruh dunia. Ya. Karena dia mengusap dan menyapu permukaan bumi. Nabi Isa disebut Al-Masih karena beliau termasuk manusia yang banyak mengembara juga. Nabi Isa, beliau disebut Al-Masih juga julukannya karena banyak mengembara, melakukan perjalanan jauh dan tidak menetap di suatu tempat. Dan perjalanan jauh melakukan rihlah dalam rangka untuk belajar agama Allah termasuk kebiasaan orang-orang terdahulu. Termasuk kebiasaan orang-orang salaf terdahulu, termasuk kebiasaan para ulama. Jadi kalau di antara itu kalau kita mau hasil belajar, apalagi itu belajar agama, rihlah. Jangan kita terlalu cinta dengan kampung halaman kita, tidak boleh. Kalau bahasa kita pepatah orang tua zaman dulu, saya setuju. Apa itu? Anak kita nak otak dikelipat. Betul tidak? Anak kita kalau nak hasil, nak otak dikelipat. Nak dikirim ke luar negeri, mau dikirim ke mana, kita takut ditegur karena kita terjadi sesuatu. Ini tawakal kita kuat, maka anak-anak kita bentengi. Ketika kita kirim ke jauh-jauh, kita bentengi dengan ilmu agama. Lebih tenang kita, yang lebih tenang. Jadi itu diantara sunnahnya salaf. Saya katakan apa? Sunnahnya para ulama yang melakukan apa? Perjalanan untuk rihlah thalabul ilmi, ya, untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada kajian di Pontianak datang. Ya, ada kajian di mana-mana datang gitu. Baik. Dalam keterangan yang lain disebutkan bahwasanya Nabi Isa disebut dengan Al-Masih karena beliau mengusap orang yang sakit dengan tangannya. Diusapnya dia orang yang sakit itu baiklah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya julukan beliau Al-Masih, yang mengusap. Masih itu kalau dalam bahasa Arab itu isim fa'il nama dari kalimat masaha. Masihun. Jadi orang yang usap berarti. Ya. Karena beliau mengusap orang yang sakit dengan tangannya kemudian sembuh. Ya, diusap dengan tangannya kemudian apa? Sembuh. Wa qila summiya bidzalika. Ada juga yang mengatakan bahwasanya disebut Al-Masih li'annahu kana yamsahu bi yadihi 'alal 'alil wal akmah wal abras fayabra'u bi idznillah subhanahu wa ta'ala. Ada juga yang berpendapat bahwasanya beliau disebut Al-Masih karena beliau mengusap dengan tangan orang yang sakit, buta sejak lahir, penderita kusta, kemudian sembuh dengan izin Allah. Jadi main diusap dia aja. Makanya Nabi Isa itu sangat diagungkan oleh orang-orang Nasara sampai dijadikan sebagai Tuhan. Di antaranya karena mukjizat itulah. Ya, itu yang pertama sebab di antara sebab terbesar mereka menjadikan dia sebagai ilah, sesembahan. Kemudian di antara sebab terbesar mereka menjadikan dia sebagai Tuhan, sesembahan. Nabi Isa lahir tanpa seorang ayah. Tiba-tiba sudah hamil sejauh itu kan? Ibunda Maryam. Nah, ini kan ajib begitu. Tapi kalau kita sebenarnya mau bantah saja, lebih hebat Nabi Adam ketimbang Nabi Isa. Hanya Nabi Adam ada apa? Misi. Ada apa? Hebat mana yang berarti?
Kalau seandainya itu alasan salah satu ya, alasan mereka banyak menyembah Nabi Isa sampai menjadikan Nabi Isa itu sebagai Tuhan, itu banyak alasannya. Cuman kalau itu alasannya, berarti Nabi Adam lebih pantas dan lebih layak dijadikan sebagai Tuhan. Karena Nabi Adam lahir tanpa bapak. Ya, khalaqtu, apa yang Paul ayatnya? Khalaqtu biyadayhi. Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Adam langsung dengan kedua tangannya. Itu kan di antara keistimewaan apa? Nabi Adam, tak usah yang disembah Nabi Adam, bukan Nabi Isa. Lebih hebat Nabi Adam. Kalau seandainya boleh menyembah begitu. Kalau alasannya cuma hanya karena Nabi Isa itu lahir tanpa ada seorang bapak. Kalau Dajjal, mengapa dia disebut dengan Al-Masih? Yang pertama karena memang Nabi yang yang memberikan julukan. Di antara doanya kan tadi, Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih. Kata Nabi, Masih Dajjal. Nabi SAW memberikan namanya dengan apa ya? Masih Dajjal. Al-Habib Ibnu Katsir berkata, Sumiyad Dajjal Masihan, disebut Dajjal itu Masih di anna ainahu, lianna ainai, karena salah satu dari matanya terhapus. Jadi Dajjal itu kan matanya buta sebelah. Ya, matanya buta sebelah, dan di di keningnya tertulis itu kaf fa ro, kafir. Jelas bisa dibaca oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada apa yang nak cita-cita ketemu Dajjal? Kalau level kita, iman kita tuh nampaknya tumpang semua kalau bertemu dengan Dajjal. Maka dalam riwayat disebutkan itu, dari Dajjal itu ada ketemu seorang pemuda. Dajjal ini ketemu seorang pemuda. Ini pemudanya yang punya tauhid yang sangat luar biasa. Kalau bahasa kita, dia percaya ada kalau Tuhan. Kata Dajjal, kau percaya ada kalau Tuhan? Tidak percaya aku itu ya. Apa yang dilakukan Dajjal? Dibolah. Laki-laki itu dibelah begitu, dibelah dua. Habis itu disambungnya lagi, hidup lagi. Saya kalau Tuhan makin yakin aku kalau itu Dajjal. Dan itu keimanan itu. Ini orang muda-muda yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukannya percaya. Ya, aku makin yakin dan makin percaya kalau itu kau Dajjal yang pernah dikabarkan oleh siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kami sudah mengabarkan bahwa kekuatan Dajjal seperti itu. Kemudian dalam hadis itu ketika itu Dajjal berusaha untuk membunuhnya, tidak ada mampu. Setelah itu dia tidak mampu membunuh pemuda tersebut. Jadi si Abu Jodan namanya dia. Baik. Kalau isi buku ya isinya dipantau biasa kan terjadiin dia. Jadi wal imanu annal masih Dajjal idza ja'at al-mas'alatu ula, nah ja'at al-mas'alatu tsaniyah. Idza ja'at al-mas'alatu tsaniyah, ja'at al-mas'alatu tsalisah. Summa tastamil pada dzalika. Kata orang Arab, kalau udah sama dengan dusta. Kalau kita yang berdusta suci, pasti nomornya dosa. Kalau tidak ya pasti ditimpa dengan dusta, ditimpa dengan dusta, ditimpa dengan dusta. Ya kan? Maka kata Nabi SAW, fa'innal kadhib, sesungguhnya dusta itu yahdi ilal fujur, ya, membawa kita kepada keburukan. Dan keburukan itu yahdi ilal nar. Keburukan itu membawa kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, wal imanu anna al-masih dajjal kharijun, mengimani bahwasanya beda kan? Bukan ya, ada beda.
beli baru gitu. Masih fokus kita lupa gitu. Wal imanu anna al-masih dajjal, mengimani bahwasannya al-masih dajjal kharijun, akan keluar, kata Imam Ahmad. Maktubun baina ainaihi kafirun, tertulis kata kafir di antara kedua matanya. Ya, wal ahaditsu allati ja'at fihi, dan hadis yang berbicara tentang akan munculnya nanti siapa? Dajjal, ya, serta mengimaninya bahwa itu pasti terjadi, bi anna dzalika kainun. Ya, itu benar-benar terjadi. Ini perkataan siapa nih? Perkataan dari Imam Ahmad. Lihat bagaimana kebiasaan ulama. Apa yang mereka sampaikan dari lisan mereka itu cocok dengan apa yang ada di dalam Quran dan hadis. Tidaklah keluar dari lisan mereka, ya, kecuali yang keluar dari lisan mereka itu apa yang ada di dalam hadis ataupun apa yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Coba kita baca saja, punya buku itu. Halaman 239. Halaman 239. Termasuk keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, dan di antara prinsip pokok ini termasuk keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah dan termasuk prinsip pokok dari akidah mereka adalah mengimani bahwasannya Al-Masih Ad-Dajjal akan keluar nanti di akhir zaman. Itu termasuk akidah kita. Ya, termasuk akidah kita. Turunnya nanti Nabi Isa. Nabi Isa sekarang belum diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai sekarang masih hidup. Itu keyakinan kita. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang dibunuh, yang disalib itu adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Nabi Isa yang aslinya diangkat ke langit. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ketemu dengan Nabi Isa ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu keyakinan kita. Ya, dan nanti pada akhir zaman akan turun kemudian membunuh Dajjal dan seterusnya. Ini kan Rasulullah SAW, beliau bercerita tentang perkara-perkara yang gaib semua. Yang bicara cuma ini. Karena kita tidak melihat dengan mata kita, kita tidak mendengar dengan telinga kita. Yang kita tahu yaitu ya ada hadis, ada kabar dari Rasulullah SAW, tasdiqun fima akhbar. Kewajiban kita membenarkan apa saja yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini beriman kepada munculnya Dajjal, beriman kepada Nabi Isa nanti akan turun, termasuk dari di dalamnya beriman kepada tanda-tanda hari kiamatul kubra. Ya, tanda-tanda kiamat besar. Ya. Di sini disebutkan Dajjal dinamai dengan Al-Masih karena mata kanannya terhapus. Itu di antara sebabnya. Mata kanannya terhapus. Kemudian di antara sebab nanti karena dia sering berkelana, muntah kayak gitu. Cuma ada dua kota aja yang tidak dimasuki, yaitu kota Mekah dan Madinah. Sama dengan bahasa kita. Sering kita dengar. Percaya tak Tuhan kalau ada orang nak santet gitu. Itu sering saya dengar di orang-orang awam lah. Kita tak boleh percaya sama santet gitu. Betul tak kalimat itu? Kita tak boleh percaya santet, adanya santet. Kalimatnya benar tak kira-kira? Kan masih bingung kan? Tak boleh jawab kan? Betul Pak Gadus? Tidak boleh kita percaya kepada santet, tidak boleh kita percaya adanya santet, tidak boleh kita percaya adanya jin. Betul. Kalau kita tidak percaya adanya jin, kalau kita tidak percaya adanya santet, sama dengan kita tidak mempercayai khabar dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena yang mengabarkan tentang adanya santet
makan santet itu bisa membunuh siapa? Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim yang mengabarkan bahwa santet yufarriqu bainal mar'i wa zawji. Santet itu bisa misahkan antara laki dengan betina, antara bini dengan laki. Yang asalnya baik jadi bonci, yang asal mantap muka ganteng jadi apa? Penyahat laki rumah juga kena santet mati itu. Hati-hati. Ada yang ngomong ini mungkin bisa. Dulu aku nikah dengan lakiku jadi ganteng dulu. Ngapain dalam mau dulu tuh penyahat-nyahat? Ya bukan kena santet. Itu sudah menjadi takdir, sudah menjadi sunnatullah, sudah menjadi garisan. Kalau kita makin tua umur makin makin ganteng. Ini mustahil. Ya makin jahat aja. Tapi nanti harus benar. Ya, dapat koma juga betul dan 60 dapat kena santet itu bukan kena santet, memang banyak semua begitu seperti itu. Ya kan gigi lolok tibaga, ya kan tuh mulai mutuh sigi-sigi. Ya kan rambut lolok itu, masya Allah. Tapi keluar dari rumah tuh asal aku aja hilau semua rutina. Itu coba, tidak ada misalnya hilau, yang boleh losi, ya kan? Masya Allah, itu namanya perubahan kita. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada, makanya ada masa. Ya, ada masanya kita muda, ada masanya. Ya kan, ada masanya datang tua. Dan orang yang paling beruntungnya orang yang bisa memanfaatkan waktu tersebut untuk ibadah. Karena waktu-waktu yang lalu itu tidak akan bisa diulang lagi. Contoh, kalau kita tidak kajian hari ini, tidak akan tertulis itu kebaikan. Kecuali memang sudah kita niatkan, ditulis memang iya. Kita halangan umpamanya. Tidak bisa apa kajian lagi, tidak sehat, tidak nyaman badan. Ditulis kebaikan oleh Allah. Itulah bentuk adilnya Allah Subhanahu wa taala. Dua umpamanya kebiasaan sholat berjamaah di masjid, ya kan? Tidak pernah ketinggalan. Sakit tiba-tiba baring di rumah sakit, sholat di rumah sakit, dapat pahala di masjid. Ya, nah itu keuntungan kita. Makanya umat Nabi Muhammad SAW mereka diberikan apa keistimewaan? Di antara keistimewaan umat Rasulullah SAW, mereka amal itu sedikit, pahalanya banyak. Di antara kekurangan mereka umurnya panah. Itu di antara kekurangan kita umat Nabi Muhammad itu umur panah-panah semua. Mantap kalau di zaman siapa ya? Di zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh berapa ratus tahun? Berapa ratus tahun sampai 1000 tahun kalau salah beliau. Ini menunjukkan umurnya panjang sekali, Pak. Berapa generasi, 10 generasi. Kita itu coba kan, ya Allah, umur 60 dah kira. Umur 40 dah banyak yang ditimpai. Yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Cumannya tadi itu orang kulit putih yang mata sipit kulit putih itu mata sipit tua-tua sudah. Coba sudah mantap sudah bagaimana sudah jaga makanan. Kalau kita timbuk dalam kita sekilo kalau nggak sama. Padahalnya bodi kita kan nyaman memang untuk nyaman itu. Apalah sama lagi mantap. Tapi kan itu ada masanya. Ya kan ada masanya. Pokok kita ada kuat. Ya kan mata kita ada mulai kacamata pun dah gitu. Kalau tangan anda gitu kacamata. Itu tanda ada banyak gurau kita. Ya semuanya aktivitas yang kita lakukan selama 24 jam itu kalau bisa berbuah ibadah. Jadi aktivitas yang kita lakukan selama 24 jam kalau bisa semuanya apa ya? Ditulis sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidur, wudu, sebelum tidur baca ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim 3 kul, kemudian diusapkan ditiup, kemudian diusapkan ke seluruh tubuh, baca surah Al-Muluk, ya kan, baca doa sebelum tidur. Kemudian apa ya? Nah, kalau bangun malam, kalau mimpi buruk, meludah ke sebelah kiri. Kemudian ta'awud dan seterusnya. Bangun lagi jam 3 tahajud. Kemudian tidur sehingga bangun lagi subuh, baca doa. Subuhnya diisi dengan macam-macam. Itu semuanya ibadah. Angkat dari rumah niat. Mudah-mudahan hari ini saya dapat rezeki yang halal.
ya, menjalankan perintah Allah untuk mencari rezeki yang halal yang saya berikan kepada anak dan istri saya. Berdoa kepada Allah mudah-mudahan dijauhkan dari rezeki yang haram. Beli pahala angkatnya kita, nak tambahnya, bisa jadi kita mendapatkan pahala yang besar. Ya, ketika kita meninggal dunia dalam keadaan kita mencari nafkah. Karena kan orang banyak salah paham kan tentang masalah ibadah. Tahu ya ibadah, kok lu tak kan kau tahu di masjid yang jangan itu ya ibadah. Ibadah Masiko itu kan bela WP ya ibadah juga. Karena kan dalam rangka untuk mencari apa ya? Nafkah. Yang nureh ibadah juga. Nureh kan ada dua versi saat itu. Betul tidak? Kata Pak Man, kau jangan no menikos semua. Pertama mikir semua atau di Facebook. Apa yang dimaksudkan? Oh, kalau nureh itu memang no. Mau sadar juga saya baca. Apa lagi koja mau undang kita hasil kalau koja itu harus maju bebas. Ketika kita nak hasil angkat haji umur koja itu harus undang ke bos saja ya. Pada dua lupa hati. Ya. Subhanallah. Ya tak tahu lah Pak Man beli dia dari mana itu. Hah? Oh, betul. Dengan mundur bisa menang. Tarik tambang, betul juga ya. Jadi maksudnya mungkin faedahnya itu ya. Di antara faedah, kadang-kadang kita harus ngalah. Ya, kadang-kadang kita harus apa ya? Ngalah dalam arti kata bobot tentang dunia. Kadang-kadang harus ngalah untuk mendapatkan apa ya? Kemenangan. Jadi harus diimani bahwasanya Dajjal akan keluar di tengah-tengah umat manusia. Harus kita imani itu pasti terjadi, itu pasti. Tidak bisa aja pasti. Karena Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi-Nya SAW mengabarkan itu. Di antara keduanya mata tertulis kata kafir. Pada riwayat yang lain dengan redaksi tertulis di antara kedua matanya kafaro. Yang terbaca oleh setiap muslim baik yang bisa menulis maupun yang tidak bisa menulis. Jadi mengimani bahwasanya itu pasti akan terjadi merupakan perkara yang wajib diyakini. Kembali ke tauhid. Ya, itu anggapan yang salah yang tidak boleh kita percaya adanya jin. Si jin memang salah itu. Bisa kufur kita. Kok bisa kufur? Bisa kufur terhadap ayat-ayat Allah. Karena Allah yang mengabarkan jin itu ada. Ya, kita nggak bisa mantau tidak bisa mantau kita. Jin itu memang benar-benar yang tidak boleh, yang dilarang itu minta bantuan kepada jin. Itu yang haram. Mempercayai adanya wujudnya jin itu wajib bagi kita percaya adanya jin. Iya, wajib kita percaya. Kalau sihir itu bisa membunuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena memang Allah yang mengabarkan. Bedakan antara percaya bona yang ada dengan percaya mana yang baik. Itu seperti itu. Keluarnya Dajjal merupakan asyratus sa'ah. Asyrat itu kalau bahasa syartun asyrat itu artinya ya saat bahasa kita. Cuma di sini maknanya adalah tanda-tanda. Sebagaimana dalam surah Muhammad ayat ke-40 ayat ke-18 kata Allah Subhanahu wa taala faqad jaa asyratuha. Dan sungguh telah datang tanda-tandanya. Maksudnya tanda apa ya? Tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat. Adapun tanda pertama akan tiba di hari kiamat adalah keluarnya Al-Mahdi. Keluarnya apa Al-Imam Mahdi. Dan yang dimaksud Ustaz di sini adalah tadi. Para ulama telah membagi tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Ada tanda-tanda kecil, ada tanda-tanda besar. Ada tanda kiamat besar, ada tanda kiamat kecil. Ada sebagian ulama membaginya menjadi 3, yaitu tanda yang kecil, kemudian yang pertengahan, kemudian ada tanda yang besar. Ya. Nah, di antara tanda kecil, tanda-tanda kecil hari kiamat. Apa itu? Contohnya,
telah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Jadi diutusnya Rasulullah SAW kepada umat manusia ini tanda hari kiamat sudah rapid. Ini tanda kiamat apa ya? Al-Qiyamatus Sughra. Tanda-tanda kiamat kecil. Jadi beliau disebut ya Nabi SAW disebut dengan Nabiyyu As-Sa'ah. Sa'ah itu kalau dalam bahasa kita tuh jam. Tapi kalau sa'ah juga bisa diartikan dengan apa? Hari kiamat. Ya, hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, "Uistu ana wa sa'atu kahataini." Dan Nabi SAW, "Uistu, saya diutus." Dan Nabi SAW, kemudian dengan hari kiamat seperti dua ini. Kata beliau, sembari beliau merapatkan jari telunjuk dengan jari tengah. Berarti maksudnya lampitnya. Aku diutus, kata Nabi SAW, kiamat itu akan terjadi seperti ini lampitnya. Ya, maksudnya apa? Nah, yang dimaksudkan Nabi SAW adalah tanda kiamat kecil, bukan kiamat besar. Karena kalau kiamat besar nanti ya ada jalannya tuh, Dajjal, kemudian Isa bin Maryam, kemudian terbitnya matahari dari asalnya dari mana itu? Dari timur ke barat, kemudian dibalik dari barat ke timur. Itu udah tanda-tanda kiamat besar. Itu tanda kalau dunia ini akan hancur. Di antara sambil dulu. Jadi beliau merupakan nabi akhir zaman ya. Di antara tanda kecil hari kiamat juga. Nah ini tanda-tandanya. Ini ada yang anak hapus tadi itu. Di bawah itu coba nanti dibaca. Anda tidak baca yang itu kalau punya buku. Di antara tanda kecil hari kiamat juga adanya wafatnya Nabi Muhammad SAW. Diwafatkannya Rasulullah SAW termasuk tanda kiamat kecil. Kemudian pembebasan Baitul Maqdis. Pembebasan Baitul Maqdis. Begitu banyak peperangan dan fitnah. Ini tanda. Banyak perang, banyak fitnah di mana-mana. Yang terjadi di kalangan para sahabat. Ya, kalau kita baca-baca sejarah, ada terjadi perbedaan pendapat, silang pendapat di antara kalangan para sahabat. Adanya pemimpin yang kekanak-kanakan. Tanda hari kiamat. Pemimpin yang kekanak-kanakan dan masih muda, amanah, tanda hari kiamat. Ya. Pemimpin yang muda, amanah disia-siakan, menyandarkan berbagai urusan ya kepada selain perkaranya, pakarnya. Diserahkan urusan itu kepada bukan pakarnya. Kemudian di sini disebutkan dimatikannya sholat. Apa maksud dimatikannya sholat? Banyak orang yang uji. Itu tanda. Begitu banyak konsumsi khamar di mana-mana dengan nama yang sudah berbeda-beda. Yang whisky, yang wasko, yang macam-macam namanya. Pokok intinya khamar itu. Yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian maraknya biduan wanita. Maraknya biduan wanita, maksudnya betina, berjoget. Ini tanda-tanda hari kiamat. Nah kita di kampung itu kan benar gaya yang bayar gitu nah. Kadang mata kita tuh ini subhanallah rijing ini. Udah tua, pakai jilbab, berjoget di kamera. Tidak pantas. Sangat-sangat tidak pantas. Ya. Dan yang paling banyak menjadi wadah itu acara-acara nikah tuh. Jadi kita aja tidak ada amal-amal, pokoknya acara nikah supaya menolak. Memang kayak gitu kan keadaannya. Maksud kenyataannya memang seperti itu. Coba kalau ada acara nikah yang diundang betina yang pakai sewa itu, betul tidak? Lelaki betina menjoget dia semua, ya kan? Yang udah mondoknya habis mondok lah. Kalau dia, coba benar. Itu namanya fitnah akhir zaman. Jangan sampai lah. Kita makanya kata Nabi SAW, al-haya syu'batun minal iman. Itu kita dengar hadis yang berbeda. Malu itu bagian daripada iman. Kalau kita masih punya malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terutama,
berarti kita masih punya iman namanya. Tapi kalau kita, ya Allah, kita yang mantap malu, betul tidak? Kita yang lihat malu, gitu. Ya Allah, anak ketiga 4 ibu, lagi pula dari Ubayyah lagi, ya, tidak cukup kan nasihat-nasihat, gitu. Tapi itu namanya hidayah, tidak bisa kita. Ada orang yang layak dan ada yang tidak ada pikiran yang usah, bayang, tidak pantas buat kita. Gitu. Kemudian alat musik, tersebarnya praktek riba dan perzinahan di mana-mana. Aja kawannya, coba kalau ada orang nikah, pasti ada yang berzina. Kalau mau saya tak pastikan itu, Pak. Kalau zina tak ada pasti. Ya, khamar, perzinahan, perjudian. Oh, kalau zaman dulu Pak itu, ya malam lebar, mabuk. Ingat aku itu biar pula. Kalau aku dia kata Musa, ya aku uang sudah biar. Ya dia dulu di tembok kita dulu, terus ingat mungkin kan? Ya, mabuk, terus godis, sebagainya. Apa yang mau dibanggakan seperti itu? Mati kita tukang biar putih kisah. Kalau aku jujur, ya aku sebenarnya bukan aku mengidah yang lain banyak. Ya, yang bayar, coba bayar yang lain, saya sekolah dengan dia, betul ya. Kita apa yang bayar? Giliran semayang kita ditimbang, ya kan? Seperti itu. Ya, saya pribadi jujur ya, udah sering saya sampaikan. Kalau yang mohon maaf batang hidung, udah kalah untuk masjid, ya ditimbang dulu. Yang lainnya, apa manfaatnya apa coba? Udah mati, begitu kan? Terus minta didoakan begitu, ngarap orang lain yang doa, kita aja belum tentu selamat, umpamanya begitu kan? Ini bentuk pelajaran kepada orang yang masih hidup. Kalau lagi hidup kan ulang tingkah ya gitu. Ya. Gue coba mana jauh maka dia kalau nyembah aku dia kalau aku agak madeh dicindi dulu usia yang bebas. Itu untuk memberikan pelajaran kepada yang lain. Ya, untuk memberikan pelajaran yang lain. Ya kita pun kadang-kadang tak boleh kan nyembah. Yang tidak kalau sudah mudik sumpah itu yang lainnya aku ngapain kan begitu. Itu kan fardu kifayah bukan fardu ain kan. Fardu kifayah kalau ada kaum muslimin yang lainnya yang mengerjakan juga. Jangankan hal yang seperti itu, Pak. Nabi SAW itu orang yang ada utang boleh kan. Inangka yang umpamanya mati tukang mabuk umpamanya sembahyang tak kalah ada utang cuma 20 dirham ya, tapi boleh yakin sembahyang. Aku nada. So sahabat yang lain menyolatkannya. Ini bawa perkara apa, Pak? Tak. Memang perkara yang solat lebih besar daripada utang, Pak. Ya perkara solat lebih besar daripada. Tak. Tadi hadis yang dibaca jam tadi kan, Pak. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang sengaja bisa menyebabkan apa? Kekafiran. Walaupun para ulama mereka berbeda pendapat, bersilah pendapat tentang orang yang meninggalkan sholat itu apakah dihukumi kafir atau tidak itu. Mereka berbeda pendapat memang iya. Selama ia meyakini bahwa sholat tersebut wajib, walaupun ia lagi nudi, sebagian ulama mengatakan tidak sampai kafir ya, tapi jatuh ke dalam dosa yang paling besar, lebih besar daripada berzina, lebih besar daripada minum khamar, lebih besar daripada membunuh dan seterusnya. Kemudian dipelajarinya dan didalaminya ilmu-ilmu selain ilmu agama. Ditanda hari kiamat. Orang tidak suka dengan belajar ilmu agama. Ya, orang tidak suka. Dan ini fenomena sekarang. Saya ingat ketika saya di Jakarta, sekedar cerita saja. Jadi orang-orang di Jakarta itu yang sudah ngaji itu sangat-sangat memuliakan yang namanya ilmu. Sangat-sangat memuliakan yang namanya ilmu. Jadi saya dan istri saya dulu pernah free fund. Kita ada itu, ada yang ngajar bahasa Arab, ngajar Quran. Itu 4 kali pertemuan hampir 1 juta hari buat, Pak. 4 kali banyak, hampir 1 juta. Satu coba ada 2 tahun, anak 2.000 dia bayar. Ada yang tak bayar. 2.000 aja untuk bayar gaji. Ya, tidak bayar. Coba bayangkan. Ya, kalau di pondok sangat tuh 700.000 aja. 700. Kenapa? Karena
karena kita tuh tidak fokus. Ya, karena kita tuh tidak niat gitu. Kalau kita niat, insya Allah keringat kita tuh orang tua tuh Pak. Keringat kita tuh membayar anak-anak kita tuh sekolah tuh Pak. Itu Pak tertulis sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan Tuhan kira tuh aku tuh bukan tulang ke bawah kepala ke atas. Yang Tuhan biaya nang Tuhan itu nafkah, kemudian Tuhan biayai anak sebagai anak pengen mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tambah usaha pahala. Ya, tambah apa? Usaha. Maka jangan kita jangan kita dengan klik dengan diri kita dan keluarga kita, terutama dalam masalah nafkah untuk memperbaiki agama kita. Kemudian banyaknya durhaka, kemudian bawahnya petahnya. Dah bacaan kan? Itu anak terus tuh. Anda belum lihat kita aslinya apa yang maksudnya? Ada yang patah kan? Yang dia. Nah, kita baca terus kadang patah juga. Kemudian banyak jumlah wanita. Ini tanda hari kiamat. Banyak jumlah wanita betina banyak daripada laki. Sedikitnya jumlah laki-laki, maraknya kebodohan. Banyak orang yang tak faham agama. Bahkan banyak orang yang pintar masalah urusan dunia. Bahkan itu dibenci oleh Nabi SAW. Apa kata dalam hadis? Kata Nabi SAW itu, Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis itu, aku sangat benci kepada orang yang sangat alim terhadap dunia, wal jahil bil akhirah. A'lamu bid dunia wal jahil bil akhirah. Dalam masalah dunia dia luar biasa hebat. Tapi masalah nama bahasa kita masalah akhiratnya ya nol gitu. Ya enggak tahu sama sekali. Nah, dalam sebuah hadis di terakhir ya, kata Nabi SAW, min asyaratis sa'ah, ada tanda-tanda ya hari kiamat, an yaqillal ilma, sikit ilmu, wa yadharu al-jahal, nampak kebodohan, bodohan di mana-mana. Kemudian wa yadhar az-zina, zina di mana-mana. Kemudian wa takthurun nisa, tadi itu banyaknya perempuan, wa yaqillu rijal, sedikitnya laki-laki, hatta yakulu li 50 imra'atan al-aqim, kemudian al-wahid. Nabi SAW sampai ya satu orang laki-laki menanggung 50 wanita perbandingannya. Makanya laki-laki disuruh nikah lebih dari satu. Saya bertanya, bagaimana sejarahnya kok diperintahkan nikah 4 saja Pak? Sebelum Rasulullah SAW datang, itu istri-istri sudah lebih daripada 4. Datang Islam membatasi hanya 4 saja. Ya, datang Islam membatasi hanya 4 saja. Nah, ini masih banyak kan? Nah, satu laki-laki menanggung 50 wanita. Dia cukup binatang. Oh, dah. Oh, betul. Ini memang kenyataannya. Coba kita lihat daftar pondok. Coba lihat di mana-mana pondok pesantren. Yang betina 30, laki 7. Untuk yang tahun itu ya kita laki-laki kan kita cuma 16 tahun. Di pondok kita tahun ini termasuk yang paling sedikit dari 5 tahun terakhir. Qadarullah tahun ini sedikit sekali terima santri. Ya padahal kita ada nambah pasukan baru gitu untuk ngajar begitu. Tapi malah jumlah siswanya malah menurun gitu. Harapan kami kan minimal 30 tahun tuh. Cuma nampaknya ya para orang tua sudah banyak putus harapan gitu. Lebih banyak mempercayakan anak-anaknya itu sekolah di sekolah-sekolah yang umum ya. Itu silakan tanggung sendiri lah. Ya, kalau pesantren ini kan cuma sarana. Cuma apa ya? Sarana, bukan tempat satu-satunya untuk apa ya? Kerja. Kalau kita merasa mampu untuk mendidik mereka di rumah gitu kan, dan kita siap tanggung jawab di hadapan Allah nanti, ya tidak masalah. Zaman Nabi dulu isi pondok pesantren. Zaman Rasulullah SAW dulu isi pondok pesantren. Tapi para sahabat itu Pak, ketika datang gitu, duduk di majelis Nabi SAW, mereka catat, kemudian mereka sampaikan ke rumah. Mereka ajarkan anak istri mereka. Nah, kita macamnya kan enggak? Nah, kita rumah lu tidur masing-masing sendiri. Tidak pernah memberikan nasihat kepada keluarga kita. Jadi tidak, saya katakan pondok pesantren bukan tempat satu-satunya untuk belajar agama. Kalau buat masa punya kemampuan untuk ngajar, punya istri, hafid Quran,
bapaknya bahasa Arabnya bagus, usul fikih, tafsir, udah jangan langsung kita langsung dapat pahala nanti. Ya, yang paling banyak dapat pahala ya kita orang tua nanti. Makanya disebutkan para ulama kalau untuk Quran itu Fatihah terutama. Ini semua yang lain aja, paling tidak dasar-dasar ya. Walaupun pindah ke tempat-tempat mamanya kita dulu itu yang ajar. Jangan kita serahkan ke guru semua, bukan tidak boleh. Yang paling tidak, karena itu yang dibaca. Maka untuk yang di pesantren itu, anak setiap anak datang bela Fatihah ya, sampai datang baca semua itu, baca semua. Itu mudah-mudahan bermanfaat dan untuk kafaratul majelis. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.